Selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sore, Pak. Baik. Sehat ya? Baik. Baiklah. Baik, Pak. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas didengar ya? Halo? Jelas. Oh ya, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jelas, Pak. Ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Satu orang dari kalian yang pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita mau belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkati dari awal sampai akhir. Dan ini berkati juga Pak Guru kami yang ajar kami, semoga belajar dengan baik dan namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Chelsea. Nah, Pak. Tahu lagunya Indonesia Pusaka toh? Tahu kan? Tahu. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Yap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir ibu dibesarkan bunda, tempat berlindung di air tua, sampai Oke, bagaimana kita menyanyikan lagu itu supaya rasa semangat nasionalis itu tumbuh dalam diri kalian? Oke. Nah, pelajaran kita hari ini berkaitan dengan mungkin sudah dipelajari sebelumnya, bukan mungkin, tapi sudah dipelajari sebelumnya tentang magnet. Nah, itu yang berkaitan dengan penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya berharap, Bapak berharap ya, kalian mengikuti kegiatan ini dengan semangat, jangan berpatokan dengan jaringan, pokoknya kita lalui hari ini dengan semangat. Nah, pelajaran ini berkaitan juga dengan pelajaran kita ini berkaitan dengan penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada benda-benda yang bisa bisa ditarik oleh magnet, dan ada benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda tersebut yang akan kita cari tahu benda-benda yang bagaimana itu. Nah, oke, bagaimana? Penasaran tidak? Nah, pembelajaran kita ini berada di tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Ya. Itu buatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Oke.
tujuan pembelajaran kita itu dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi sebentar. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Kemudian dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, kalian mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Ya. Dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup dengan benar. Nah, kemudian keempat, dengan membaca teks, berdiskusi, dan kalian mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Itu yang akan kita lalui hari ini. Nah, baik. Nah, inilah yang kita akan belajar, benda magnetis dan non-magnetis. Bisa dilihat di layar ya? Halo? Bisa dilihat di layar ya? Bisa, Pak. Baik, Bapak lanjut. Nah, tidak semua benda dapat ditarik magnet. Ya, tidak semua benda dapat ditarik magnet. Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Oke, benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Boleh dicatat kalau mau atau ingat, pokoknya ingat-ingat lah ya. Kemudian benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Nah, ini perbedaannya. Dapat ditarik magnet, benda magnetis. Tidak dapat ditarik magnet, benda non-magnetis. Nah, benda magnetis adalah, apa itu benda magnetis? Benda yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Itu benda magnetis. Ya. Nah, benda-benda magnetis ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1, ferromagnetis. Nanti kita tahu kita akan bahas itu apa itu ferromagnetis. Kemudian ada paramagnetis. Dan ketiga, diamagnetis. Masih bisa jelas suara saya ya? Masih jelas suara saya? Oke. Nah, kita akan bahas apa itu ferromagnetis. Ferromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Ini bahan yang kuat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya besi dan baja. Nah, ini besi dan ini baja. Tahu besi toh? Pokoknya semua besi dan baja itu adalah benda ferromagnetis. Jelas ya? Oke, Bapak lanjut. Kemudian paramagnetis. Apa itu paramagnetis? Bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Bisa ini ditarik oleh magnet tapi lemah. Kadang kalau kita tempelkan barang ini, kadang tidak lengket atau tidak ditarik. Tapi sebenarnya dia adalah benda magnetis. Cuman tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Dia lemah. Contohnya benda apa itu? Aluminium dan platina. Yang mana itu aluminium? Ini. Aluminium tempat-tempat seperti di apa itu? Kue ya. Aluminium foil. Itu juga. Nah, kemudian ada platina. Ini benda-benda paramagnetis dan benda-benda lain yang logam yang tidak terlalu kuat ditarik oleh magnet. Kemudian yang tadi yang ketiga, benda yang ketiga disebut diamagnetis. Ini diamagnetis adalah bahan yang sedikit menolak magnet. Ya, contohnya apa? Benda yang sedikit ditolak oleh magnet itu seperti seng dan bismut. Yang mana itu seng? Nah, ini seng. Yang mana itu bismut? Nah, ini bismut. Nah, ada benda magnetis, tentu ada benda non-magnetis. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau Bapak ulang? Halo? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Tidak ada, Pak.
Jelas. Oke, Bapak lanjut. Tidak Jelas. terlalu cepat jadi Bapak menjelaskan toh. Oke, tadi ada benda magnetis, sekarang benda Ya, non Pak. magnetis. Yang mana itu benda non magnetis? Kita lihat. Benda non magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang mana itu? Nah, benda yang terbuat dari kayu. Banyak ya. Ini benda, pokoknya semua benda yang terbuat dari kayu itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang mana lagi? Benda yang berbahan plastik. Semua benda yang berbahan plastik pasti tidak ditarik oleh magnet. Dia termasuk benda non magnetis. Terus yang mana lagi? Yang terbuat dari karet. Ya, karet ya, seperti ban. Nah, terus benda non magnetis yang lain yang mana? Yang berbahan kaca. Ya, semua yang benda-benda berbahan kaca itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Jelas Enggak, ya? Pak. Tidak ada, Pak. Jelas. Jelas. Oke. Terima kasih. Jadi apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda-benda yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Atau kita sebut biasa dengan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya. Terima kasih. Siapa tadi? Grace Luther ya. Tepuk tangan buat Grace. Oke, yang kedua saya mau tanya, apa itu non magnetis? Benda non magnetis. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya. Oh ya, Pari. Kenapa Pari? Ya silakan. Benda magnetis adalah Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. bagus. Contohnya meja kayu, lemari plastik, karpet, buku, dan tembok. Tepuk tangan buat Farid. Bagus sekali ya. Hebat ini anak-anakku. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah benda-benda benda-benda non magnetis dan benda magnetis. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, pensil ini masuk benda magnetis atau bukan? Kenapa bukan, Chelsea? Karena tidak terbuat. Kenapa, Chelsea? Dia berbahan kayu. Nah, oke ya. Terus ada sisir. Magnetis atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa dia bukan? Bukan. Karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Betul. Apalagi alasannya yang tepat? Dia berbahan plastik. Kita akan melakukan percobaan. Percobaan apa itu? Percobaan tentang benda-benda yang benda-benda non magnetis dan benda-benda magnetis dan non magnetis. Nah, kemarin kan Bapak sudah kirimkan LKPD-nya. Nanti kita akan lihat betul tidak apakah ditarik oleh magnet atau tidak, karena Bapak sudah punya magnet dari apa ini? Dari speaker. Kebetulan speaker Bapak itu rusak, saya ambil speakernya. Lalu kan di belakangnya kan ada magnet. Kita akan mau metes apakah benda-benda yang disebutkan di LKPD tersebut dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Ya. Saya ulang ya, Fahri, Andre, Chelsea itu kelompok 1.
Grace Luther, Soyan, siapa tadi? Alfian. Saya harapkan kalian cermati tujuan dari percobaan tersebut. Jadi percobaannya mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis pada benda pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Nah, caranya yaitu dengan mengambil magnet, boleh magnet seperti ini, terserah, yang penting dia magnet yang dapat menarik benda-benda magnetis. Lalu dekatkan benda-benda yang di atas, seperti pensil, peniti, dan seterusnya, secara bergantian. Jangan bersamaan semua. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi pada saat kita dekatkan. Kalian lihat nanti di Bapak. Ya. Lalu kalian catatkan. Saya mulai dari benda apa ya? Saya lupa tadi. Dari pensil. Ya. Nih. Ini pensil ya. Dekatkan, saya dekatkan. Oke. Ini. Oke. Kita langsung saja. Siapa yang bergantian ya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, benda nomor 1, pensil. Dia adalah ditarik atau tidak? Tidak, sudah ada ya. Tidak, Pak. Peniti. Ditarik apa tidak? Tarik, Pak. Tarik. Tarik. Karet gelang ditarik apa tidak? Tidak. 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 Paku ditarik apa tidak? Tarik. Tarik. Penjepit kertas ditarik apa tidak? Tarik. Tarik. Sisir ditarik apa tidak? Tidak. 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 Gunting ditarik apa tidak? Ditarik. Tarik. Tarik. Batu? Tidak. 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 Nah. Daun? Kayu? Tidak. Tidak. Tunggu dulu. Mana pointernya? Kayu tidak. Daun? Tidak. Tidak. Kertas? Tidak. Tidak. Kaca? Tidak. Tidak. Ya, oke. Jadi jelas. Kelompok 2, silakan. Siapa tadi ya? Ya. Grace Luther. Apa kesimpulanmu, Nak? Jika didekatkan magnet, maka benda magnetis akan menempel pada magnet itu. Jika Ya. didekatkan pada magnet, maka benda non-magnetis tidak akan menempel pada magnet tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Bisa ditanggapi? Silakan. Kenapa Fahri? Silakan, Nak. Ya. Chelsea, Peng. Oh. Penny. Soyan. Tadi Soyan ya? Kecil sekali suaramu, Soyan. Bapak Anda terlalu jelas. Oke. Halo. Kalau begitu, kita lihat ya. Nah, kesimpulannya sederhana saja. Terima kasih buat Grace Luther dari kelompok 2 tadi.
sudah memberikan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya sederhananya saja seperti ini, bahwa peniti, paku, penjepit kertas, ya, peniti, paku, penjepit kertas, gunting itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi peniti, paku, penjepit kertas, gunting termasuk benda magnetis. Kemudian pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas, itu adalah kaca, itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas, kaca termasuk benda non magnetis. Oke. Gampang ya? Gampang? Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Dari kalian pernah membuat daftar riwayat hidup? Tidak, Pak. Tidak pernah? Oke, baiklah. Terima kasih responnya. Riwayat hidup itu apa? Nah, daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Halo, masih jelas suara saya ya? Masih, Pak. Oke. Seseorang dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Itu daftar riwayat hidup. Data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, apa keperluan atau apa tujuan dari daftar riwayat hidup? Untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian atau lomba-lomba yang lain. Mau menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, ataukah melamar pekerjaan. Itu tujuan dari daftar riwayat hidup, dibuatnya daftar riwayat hidup. Oke, lanjut. Setiap orang memiliki sejarah atau riwayat hidup masing-masing. Jadi sejarah saya dengan kakak saya atau adik saya itu berbeda. Ya, setiap orang memiliki daftar riwayat hidup berbeda. Jadi tidak mungkin sama daftar riwayat hidupku. Misalnya saja tanggal lahir, pasti sudah beda. Ya. Nah, daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi. Nah, dalam bentuk singkat itu seperti dituliskan nama siapa, tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Contoh Makale 2 Juni 2007 dan seterusnya. Itu ya. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri. Nah, ini komponen-komponen yang ada di daftar riwayat hidup. Data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang. Untuk tujuan ini, tujuan ini ya, tujuan keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian dan seterusnya. Nah, itu yang perlu di daftar riwayat hidup. Nah, kita akan lihat jelas di layar kalian. Halo? Jelas, Pak. Oke. Ini adalah daftar isian daftar riwayat hidup. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup supaya bisa dipahami dengan baik, kita buat peta konsepnya. Ini peta konsepnya yang ada di bawah ya. Aduh. Nah, seperti identitas diri. Yang mana itu identitas diri? Ini contohnya data diri Ayu Ananda. Nah, identitas dirinya nama Ayu Ananda. Ini yang warna hitam ya, abu-abu paling. Terus tempat dan tanggal lahir Makale 4 Juni 2007. Alamat rumah Jalan Nusa nomor 3, contoh ini ya. Kemudian nomor telepon 085456765798. Itu identitas diri yang nomor 1. Kemudian isian yang kedua riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan contoh ini. Riwayat pendidikan 1 TK Pertiwi.
dari 2012 sampai 2013. Ya. Kemudian SDN 129 Lea. Contoh ini ya. Dia dari 2013 sampai sekarang. Nah, kemudian pengalaman. Pengalamannya contoh dia adalah anggota pramuka. Contoh lagi dia adalah anggota apa yang biasa di sekolah, grup tari. Contoh dia adalah anggota apalagi terserah, anggota apa itu yang menyanyi, lomba kesenian musik. Nah, contoh. Kemudian ada pengalaman. Ini pengalaman. Prestasi. Prestasinya apa? Contoh. Juara 1 lomba menyanyi tingkat SD. Juara 2 lomba baca puisi tingkat SD. Atau juara 2 lomba baca puisi tingkat sekolah, tingkat kelas. Nah, itu prestasi ya. Contoh juara 1 lomba mendongeng tingkat kelas. Sama seperti kemarin ada yang ikut kayak siapa yang Grace ya, Grace Luther ikut lomba apa tadi tuh, baca puisi ya Grace, baca puisi ya Grace. Iya, Pak. Nah, tingkat apa ini kan tingkat kelas karena cuman untuk kelas 6 dia juara 2 ya Grace, bagus. Nah, kalau ada bisa begitu untuk daftar riwayat hidup. Nah, kemudian apa? Keterampilan atau kemahiran. Contohnya, keterampilanmu adalah bisa bahasa Inggris, ataukah keterampilanmu bisa bernyanyi, ataukah keterampilanmu bisa main gitar, apalagi bisa main apa itu, piano, ataukah keyboard, ataukah apa lagi ya keterampilan, bisa melukis, itu keterampilan. Jangki di situ keterampilan berkelahi, itu bukan keterampilan ya. Ya, apalagi keterampilan biasa, keterampilan menari, nah itu keterampilan. Ya, laki-laki biasa keterampilannya berkelahi, jangan ya Fahri. Oke. Iya, Pak. Oh iya, bagus lah nak. Nah, saya berharap bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan di daftar isian ini, peta konsep ini nih. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalian buat daftar riwayat hidupnya. Oke. Bapak tunggu 5 menit mulai dari sekarang ya. Silakan dicatat. Nanti diminta 2 orang untuk apa namanya? Membacakan data riwayat hidupnya. Oke, sudah habis. Saya mulai yang sudah siapa ya? Fahri sudah ya? Sudah, Pak. Oke, silakan dibacakan daftar riwayat hidupnya. Nama. Silakan. Nama Fahri Ahmad. Ya. Tempat atau tanggal lahir Makale 5 Mei 2009. Alamat rumah Jalan Trituran nomor 4. Terus Itu, Pak. riwayat pendidikan? Belum dan itu, Pak. Oh, itu dicatat. Nah, nanti itu tugasmu ya di rumah. Dilanjutkan ya. Oke, Grace Luther. Nama Grace Luther. Tempat tanggal lahir Makale 12 September 2009. Alamat rumah Jalan Boysen. Keterampilan baca puisi, riwayat pendidikan TK Bethany School 2013 sampai 2015, SDN 102 Makale 5 2015 sampai sekarang. Prestasi juara 2 lomba baca puisi
pengalaman mengikuti bulan bahasa. Itu, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Fahri dan Grace Luther ya. Terima kasih Fahri, terima kasih Grace. Nah, atau masih ada yang mau bacakan? Itu nanti difoto, terus dikirim ke Bapak ya. Chelsea, Feni, Soyan, iya nak. Grace Luther juga sama Fahri, nanti itu difoto, baru dikirim ke WA-nya Bapak ya. Oke. Nah, kita akan sebentar lagi kita akan selesai. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang kita pelajari hari ini? Satu, belajar tentang Magnet. magnet kah? Benda magnetis. Benda magnetis dan non magnetis. Ya. Non Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Apa itu benda magnetis? Yang sederhana. Benda yang Benda yang dapat menarik benda. yang mengandung unsur dan logam yang berinteraksi dengan magnet. Siapa itu? Chelsea ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Chelsea. Nah, ada yang lebih sederhana. Benda magnetis adalah? Benda yang ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa contohnya benda magnetis? Apa contohnya benda magnetis? Yaitu? Besi, logam, gunting, Iya, bagus sekali, Fahri. Paku, peniti, ya, dan logam yang lain. Apa contohnya benda non magnetis? magnetis, pensil, Pensil, sisir, ya, kayu, kayu, daun, daun, Kas, batu, kaca, baju, baju, kain ya. Itu tidak termasuk, itu termasuk benda non magnetis. Nah, oke. Bagaimana perasaanmu hari ini belajar? Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Walaupun dia virtual. Senang? Hah? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang ya. Apa yang dipelajari hari ini itu semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Bapak waktu masih SD ya, kalau umpamanya belajar seperti ini, ambil magnet itu, baru dibawa kemana-mana, baru ditempelkan, oh ini termasuk benda magnetis, ini termasuk non magnetis. Oke, Bapak harapkan kalian semua tetap sehat, tetap semangat dalam belajar ya. Nah, kemudian pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang apa? Tentang bagaimana cara membuat magnet. Sudah dipelajari dah? Dipelajari. Itu akan kita pelajari ke depannya, yaitu bagaimana cara membuat magnet. Nah, dan pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Bapak berharap semua sehat. Bapak lupa. Ada lagi satu. Nah,
Nanti evaluasinya akan Bapak kirimkan. Ini evaluasinya soal tema 5, subtema 2, pelajaran 1. Evaluasinya nanti Bapak kirimkan linknya di grup WA. Ya. Jadi mohon dijawab, baca dengan baik, dikerjakan dengan jujur, tetap berusaha. Sebelum menjawab, berdoa dulu ya. Supaya bisa menjawab soal-soal dengan baik. Nah, oke, tetap semangat. Halo adiknya Grace. Nah, oke, tetap semangat. Bapak ingatkan tentang protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap memakai masker kalau keluar rumah ya anak-anak. Jangan sampai keluar rumah tidak pakai masker. Kemudian tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sampai di sini pertemuan kita. Saya harap pertemuan-pertemuan berikutnya kita tetap sehat supaya dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya minta salah satu dari kalian untuk membaca atau berdoa. Silakan, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ayo. Disilakan. Tadi laki-laki, tadi perempuan, silakan lagi laki-laki. Fahri, silakan nak. Doa pulang, Pak. Doa selesai, bukan pulang. Nah, di rumah juga ini nah. Oh, iya, Pak. Iya, silakan Fahri nah. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillah. Ya. Mulai, Pak. Iya, mulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la dan melainkan pertolonganmu. Amin. Amin. Terima kasih Fahri. Sebelum kita pulang, ada satu lagi permintaan Bapak. Mari kita menyanyi lagu daerah. Lagu Tommy Pare. Tahu toh? Semuk ku mentiro, rokok melembok nah. Semua buka mic. Oke, kita mulai 2, 3. Ku mentiro, rokok melembok nah. Ku meselelangan mentan metena. Lenduk masanang na tu pena angku. Kuntiro itu pare sirian. Tiro diong tu tau si turu si pelak tekan si petataan. Lenduk masana na tu pena pare sirian. Tiro itu pak tomang lasang balik si kalode si sembah soro nato me pare na paro ke tu panglana tiroi diong tuto turu si pelak tekan si petataan lenduk masanang natu pena angku puntiro tu pare sirian. Ada yang tidak hafal. Nah, oke. Sampai jumpa lagi. Salam sehat ya. Salam buat keluarga. Buat keluarga masing-masing di rumah. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dadah anak-anak. Dadah, Pak. Dadah.